aplikasi dengan proses yang mudah. Untuk top up di dalam aplikasi, bisa melalui channel perbankan. Cukup input nomor VA atau virtual account yang terdapat pada aplikasi. Aplikasi ini juga menjadi dompet digital orang tua. Setiap transaksi dengan kartu, maka saldo juga akan terpotong, tetapi tidak melebihi limit kartu. Selain itu, banyak fitur lain di dalam aplikasi PSP Mobile, seperti informasi dan berita, pembayaran sekolah bersifat real-time, tanpa perlu melakukan rekonsiliasi manual oleh admin sekolah. Rekonsiliasi dilakukan oleh sistem, jadi sangat memudahkan admin keuangan sekolah untuk melihat data tagihan yang sudah dibayarkan maupun yang belum terbayarkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi sosial media kami. Terima kasih. Teknologi Kartu Indonesia menghadirkan aplikasi digital bisnis atau PSP Mobile. Dengan berbagai fitur layanan digital untuk sekolah dan pondok pesantren. Salah satu fiturnya adalah Kartu Pelajar Pintar. Tidak perlu menggunakan uang cash, siswa atau santri cukup membawa kartu pelajar pintar. Setiap kali transaksi, orang tua di rumah akan mendapatkan notifikasi. Dan limit transaksinya dapat diatur melalui aplikasi orang tua di rumah. Siswa atau santri dapat melakukan pengecekan limit dan sisa. Orang tua bisa membayarkan tagihan sekolah lewat aplikasi dengan proses yang mudah. Untuk top up di dalam aplikasi, bisa melalui channel perbankan. Cukup input nomor VA atau virtual account yang terdapat pada aplikasi. Aplikasi ini juga menjadi dompet digital orang tua. Setiap transaksi dengan kartu, maka saldo juga akan terpotong, tetapi tidak melebihi limit kartu. Selain itu, banyak fitur lain di dalam aplikasi PSP Mobile, seperti informasi dan berita, pembayaran sekolah bersifat real-time, tanpa perlu melakukan rekonsiliasi manual oleh admin sekolah. Rekonsiliasi dilakukan oleh sistem, jadi sangat memudahkan admin keuangan sekolah untuk melihat data tagihan yang sudah dibayarkan maupun yang belum terbayarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Ayah dan Bunda Wali Santri kelas 7 SMPT dan kelas 10 SMIT di Zoom meeting sosialisasi penggunaan kartu santri. Terima kasih sudah bergabung meluangkan waktunya. Mari kita sama-sama tunggu peserta lainnya untuk bergabung. Insya Allah acara akan dimulai sebentar lagi. Baik, kita mulai acara Zoom pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Syedina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Murid Mahad Al-Mutajam II, Kiai Haji Dul Ahmad Bahtiar LC MPDI. Yang saya hormati Sekretaris Pondok Pesantren Terpadu Al-Mutajam II, Ustadz Syaifullah MH. Yang saya hormati Ayah dan Bunda Wali Santri yang insya Allah berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Ayah dan Bunda semuanya, perkenalkan saya Nurholis Rifani. Izinkan saya untuk membantu jalannya sosialisasi penggunaan kartu santri pada kesempatan kali ini. Untuk itu, marilah kita buka dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Syaifullah MH. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله
ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Syaifullah MH yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita semua, terutama bagi yang membacanya. Untuk acara selanjutnya yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Mahad Al-Mutazam II, Kiai Haji Dul Ahmad Bakhtiar LC MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Jazakallahu khairan Ustaz Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ikhwatil asatidzah wal ustadzat, rekan-rekan pengurus Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam II beserta seluruh jajaran Dewan Guru. Spesial tentunya buat seluruh wali santri, ayah bunda, ibu bapak, abi umi yang alhamdulillah pada sore hari ini sudah cukup banyak yang sudah bisa masuk dan bergabung dalam pertemuan sore hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita selalu dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya kami atas nama jajaran pimpinan dan para asatidz Sivitas Akademika Al-Multazam II menyampaikan salam silaturahim kepada ayah bunda semuanya. Gimana kabarnya ayah bunda, ibu bapak, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan rezekinya. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan ayah bunda semuanya. Dan Amin. mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan istiqomah dalam rangka mendidik putra-putra kita yang tercinta insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, ayah bunda semuanya, ya pertama tentunya saya menyampaikan sekali lagi, asykurukum jami'an, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi ayah bunda semuanya. Pertemuan sore ini penting bagi kita semuanya, terutama dalam rangka mensosialisasikan salah satu program ya, program di Al-Multazam, terutama yang berkenaan dengan penggunaan kartu santri digital. Ya, ini penting untuk disampaikan dan diketuai oleh ayah bunda semuanya. Dan yang kedua, kami juga ingin menyampaikan sampai pekan ini alhamdulillah anak-anak kita baik kelas 7 maupun kelas 10 ya sudah mengikuti dan menyelesaikan beberapa kegiatan
ya. Pekan pertama alhamdulillah sudah tuntas mengikuti kegiatan masa orientasi santri Al-Multazam. Ya, Morsa 23 kemarin sudah selesai dan alhamdulillah satu tahap anak-anak kita sudah lolos, ya sudah naik ke tahap berikutnya. Ya, pekan kemarin ya sudah mulai berjalan sampai pekan ini sampai 40 hari ke depan anak-anak kita mengikuti kegiatan basic leadership training ya. Ini penguatan apa namanya pemahaman, pengenalan terhadap pesantren, terhadap program-program pesantren dan pembentukan karakter santri Al-Multazam ya biar semakin mantap, semakin kokoh, semakin semangat ya sehingga hasilnya nanti bisa kita lihat bersama-sama. Ya, ini di 40 hari ke depan ini ya saya bersyukur ya perubahan dan perkembangannya cukup signifikan. Anak-anak kita semuanya memang dari awal ya sudah memilih mantap di Al-Multazam sehingga untuk mengikuti program-program yang ada di Al-Multazam ya walaupun padat siang dan malam ya alhamdulillah bisa diikut dengan nyaman ya tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan ya mudah-mudahan eh, ini bisa terus meningkat progresnya semakin lebih baik ya ayah bunda semuanya ya tentunya proses pendidikan anak-anak kita ini ya kita nggak ingin ujuk-ujuk dalam waktu satu pekan atau satu bulan ke depan kemudian berubah 100% ya. Tapi ya secara sunatullahnya ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah progresnya semakin baik dan anak-anak semakin nyaman mengikuti kegiatan-kegiatan di Al-Multazam. Ya, sehingga ayah bunda yang di rumah walaupun mungkin tidak melihat secara langsung ya, walau beberapa informasi sudah disampaikan di grup, ya, ya yang banyak yang itminan, yang tenang, yang nyaman, insya Allah anak-anak kita semuanya baik-baik saja. Ya ada yang batuk-batuk satu dua juga itu bisa ditangani oleh tim kesehatan kita. Itu yang berkenan dengan anak-anak kita, ayah bunda semuanya. Dan nanti besok lusa mungkin ada beberapa informasi berikutnya tentang beberapa program eh, anak-anak kita ya, termasuk program jadwal penjengukan dan lain sebagainya insya Allah ya. Nah kemudian yang berkenaan dengan sosialisasi penggunaan kartu digital ini ayah bunda semuanya di Al-Multazam alhamdulillah sudah berjalan penggunaan kartu digital santri ini sudah 3 tahun ya ini tahun yang keempat sudah berjalan insya Allah semakin lebih baik ini tujuannya adalah integrasi ya teknologi dalam eh, pengelolaan dan manajemen pesantren di Al-Multazam. Ya, salah satunya dengan juga menggunakan kartu santri digital, di mana fungsinya ya kartu ini sangat membantu dan mempermudah kita ya baik di pesantren ya termasuk hal-hal yang berhubungan dengan ayah bunda. Sebetulnya ke depan fungsinya akan banyak, tapi paling tidak pertama ya kartu ini bisa digunakan untuk mentransfer jajan santri ya dengan beberapa ketentuan ya dengan ketentuan-ketentuan berapa ngambilnya, bagaimana caranya dan sebagainya. Ini insya Allah mempermudah kita semuanya, termasuk keamanan penyimpanan saldo atau
saving jajan gitu. Karena kita nggak boleh santri itu memegang cash ya lebih dari 20.000 per hari. Karena untuk antisipasi hilang, lupa, ada yang nggak sengaja ngambil dan lain sebagainya. Maka insya Allah dengan kartu ini sangat sangat aman dan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam perihal keuangan ya yang selama ini sering dikeluhkan oleh ayah bunda. Yang kedua, ya kartu ini juga akan berfungsi untuk absensi, pengecekan kegiatan anak-anak dan sebagainya. Ya, walaupun nanti bertahap ya untuk bisa dilaporkan atau melibatkan ayah bunda semuanya ya dalam pemantauannya gitu. Yang ketiga tentunya ini kartu ini juga akan berguna untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren termasuk akses untuk asrama, akses untuk ke kelas, kemudian untuk ke perpustakaan dan tempat-tempat lain yang sekarang sudah menggunakan barcode ya yang bisa diakses melalui kartu santri ini. Maka sosialisasi dan informasi tentang kartu, tentang penggunaannya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan maintenance kartu dan sebagainya ini penting untuk diketahui oleh ayah bunda semuanya. Maka nanti tim sekretariat insya Allah akan mensosialisasikan secara detail tentang kartu santri ini ya sehingga setelah ini ya, ayah bunda insya Allah sudah bisa akses dan menggunakan langsung ya fungsi kartu santri ini terutama dalam penitipan uang jajan anak-anak kita di sini dan untuk hal-hal yang lainnya. Saya kira itu untuk mukaddimah dan pengantarnya. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas supportnya. Mohon terus doakan kami seluruh sivitas akademik Al-Multazam dan anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita betah, nyaman sehingga nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilapan. Aku qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dul Ahmad Bahtiar LCM PDI atas sambutannya. Baik, selanjutnya yaitu sosialisasi penggunaan kartu santri yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Didi SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya, Ustaz Alis? Bapak Ibu semuanya? Jelas, Pak Didi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya amma ba'd. Alhamdulillah yang dihormati, yang dimuliakan pimpinan Pondok Pesantren Multazam 2, Kiai Haji Dul Ahmad Bahtiar LC MPDI. Kemudian Sekretaris Pondok Pesantren Multazam 2, Ustadz Saifullah MH yang sudah hadir tengah-tengah kita juga pada sore hari ini. Kepala SMP ITL Multazam 2, Ustadz Heri Ramuja, SPD IGR. Kepala SMA ITL Multazam 2, Ustadz Ade Ramansyah ME. Asatid, Ustadzat sekalian yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz Nuhalis, terima kasih waktunya. Ayah Ibu,
Umi Abi semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita diizinkan Allah bisa hadir dalam rangkaian acara atau dalam kegiatan sosialisasi kartu santri Pondok Pesantren Multazam 2. Alhamdulillah, salam juga semoga salat tercurah limpah pada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan selaku umatnya. Semoga kita senantiasa diberikan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang rahmati Allah, izin diamanahi teman-teman di sekretariatan untuk menyampaikan sosialisasi kartu santri. Alhamdulillah untuk pemberitahuan awal untuk kartu santri kelas 7 dan kelas 10 tadi siang kita sudah distribusikan ke Anda semuanya, dan juga mungkin Umi sama Abi juga sudah dapat username password semua ya. Nanti kita akan sharing banyak tentang kartu santri. Sebelumnya boleh izin saya akan share screen untuk kartu santri. Bismillah. Mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terlihat? Sudah. Alhamdulillah. Baik, bismillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kartu santri ini kita memiliki, jadi Al-Multazam itu dari 3 tahun ke belakang itu memiliki banyak sekali kendala terhadap penggunaan uang jajan santri, sehingga waktu itu Mudir Ma'had Al-Multazam 2 Kiai Haji Abdul Rashid juga Kiai Haji Lahul Bahtiar memberikan masukan ke kami untuk bisa terintegrasinya keuangan sehingga anak-anak itu tidak menggunakan uang cash. Oleh karenanya 2001-2002 itu kita bekerja sama atau kita membangun komunikasi dengan Bank Syariah Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pembuatan kartu santri. Nah, ada 4 yang kita targetnya. Yang pertama integrasi, yang kedua transformasi, digitalisasi, dan transparansi. Di Al-Multazam juga pengelolaan kartu santri ini tidak hanya di sekretariatan, namun juga di keuangan dan juga di merchant. Jadi kita punya punya tim merchant di Wasarda ya. Kalau nanti Umi Abi pada mampir ke pondok nanti jajan di Wasarda dan ada pengelola di sana. Baik, seperti yang disampaikan di awal bahwa untuk peningkatan kualitas administrasi atau layanan keuangan santri, Al-Multazam 2 bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dalam meluncurkan Al-Multazam 2 Smart Card. Dan kita dibantu oleh vendor yang namanya Teknologi Kartu Indonesia. Nah, langkah-langkah ini diambil, kenapa bisa diambil? Untuk menjawab beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama, kurangnya transparansi dalam penggunaan uang jajan santri. Jadi santri itu ketika menggunakan uang jajan, kalau kita kan dibatasi ya dulu itu 20.000 per hari. Namun ada kadang-kadang itu santri itu ada izin menggunakan atau mengajukan uang cash lebih banyak, dan itu menjadi kritik oleh santri. Ustadz, kok anak saya penggunaan uangnya boros banget ya? Kenapa ya? Digunakan untuk apa ya? Oleh karenanya kami pun kan dari bagian keuangan kan tidak begitu paham, kita hanya bisa mengeluarkan dengan izin kan awalnya kan dengan memo dan sebagainya, tapi ketika di lapangan anak-anak itu kan penggunaannya kita tidak ketahui, sehingga kita mencari aplikasi atau mencari alternatif agar bisa transparan penggunaan uang jajan santri. Yang kedua, laporan kehilangan uang cash santri. Nah, di pondok itu kan banyak orang, kadang-kadang anak-anak itu lupa taruh uang. Mereka pegang uang agak banyak, misalkan lebih dari 20.000 atau 20.000. Kemudian lari olahraga, kemudian hilang. Dan itu pelaporan uang cash itu hampir tiap pekan itu kami dapati. Sehingga ini yang menjadi keresahan kami berkolaborasi dengan Teknologi Indonesia ini memunculkan smart card, Al-Multazam 2 Smart Card. Kemudian ketidakteraturan dalam pengambilan uang jajan santri di Sweeties. Ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Ini kami kesulitan teman-teman keuangan untuk mengeluarkan pecahan-pecahan tersebut.
Tapi kalaupun di pasar memang sudah ada bisa gitu. Cuman kadang-kadang anak-anak itu tidak minta 20.000, orang 10.000 dan sebagainya. Kemudian perlunya edukasi keuangan kepada santri sejak dini. Ini dengan adanya smart card itu anak-anak bisa atur waktu jajannya, bisa handle juga. Kira-kira saya pagi jajan berapa ribu, siang berapa ribu, sampai malam berapa ribu, seperti itu harapannya kami. Kemudian yang kedua, kebutuhan sistem terintegrasi untuk layanan pesantren. Karena di dalam smart card juga tidak hanya penggunaan untuk cashless atau pembayaran, tapi juga nanti ada informasi-informasi kegiatan yang nanti akan kami sampaikan. Oleh karenanya, kami meluncurkan Al-Multazam 2 Smart Card. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, sebagai identitas. Ini Ananda nih, yang di identitas santri ini. Ini kami baru potret tadi siang. Anak-anak sudah mendapatkan kartu santri. Dan alhamdulillah, insya Allah mulai besok atau mungkin nanti kami akan informasikan. Harapannya kan nanti ada dari keuangan Umi Abi yang kemarin ditransfer untuk Ananda, itu nanti akan kami migrasi terlebih dahulu. Setelah migrasi, baru nanti kami akan kabarkan bahwa keuangan sudah bisa digunakan atau kartu santrinya sudah bisa digunakan. Ya, ini yang pertama untuk identitas. Jadi di Al-Multazam itu salah satunya menggunakan lanyard untuk mencirikan bahwa ini santri SMP atau santri SMA. Nanti kami akan sampaikan juga perbedaannya apa santri SMP dan santri SMA. Yang kedua untuk transaksi jajan santri. Nah, transaksi jajan ini ada dua. Alhamdulillah di Al-Multazam kita ada kantin basah dan kantin kering. Nah, kayak misalkan kantin basah itu kayak bubur ayam, mie ayam, kemudian ada fried chicken, ada bakso dan sebagainya. Di situ kantin basah. Jadi dari jam 7 sampai dari jam 9 sampai jam 5 sore bukanya. Kalau kantin kering yang di Wasserda ini itu ada macam-macam, ada roti, ada kue-kue, kemudian kebutuhan kayak apa namanya? Kayak odol, sabun, kopea dan sebagainya. Itu kita buka dari jam 9, nanti ada waktunya, sore juga buka sampai pukul 9 malam. Nah, yang ketiga itu layanan perpustakaan. Ini bisa digunakan untuk presensi di perpustakaan, peminjaman buku, kemudian nanti akan ada reward juga, rekapitulasi yang meminjam buku atau yang kunjungan terbanyak di Al-Multazam, di perpustakaan Al-Multazam, baik itu SMP atau SMA, didatanya dari kartu santri ini. Seperti itu, saat ini ya, sampai saat ini insya Allah ke depan masih ada fungsinya lagi, namun kita masih membutuhkan beberapa device, alat untuk bisa terwujudnya misalnya kayak presensi ataupun di klinik dan sebagainya, kita masih ada alat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Tapi yang sudah berjalan 3 hal ini, identitas santri, kemudian transaksi jajan, dan juga layanan dari perpustakaan. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sistem Al-Multazam 2 Smart Card dan PSP Mobile, kemarin itu disampaikan juga di grup ya, kalau nggak salah dikirimkan, bahwa untuk yang menggunakan Android, kita silakan download di Al-Multazam 2 Smart Card di Play Store-nya. Download di Play Store. Sedangkan kalau yang gunakan iPhone, silakan download di App Store-nya itu PSP Mobile. Sistem informasi digital wali santri dalam genggaman yang didalami bisa melihat informasi transaksi jajan santri serta informasi umum pesantren, seperti nanti ada kalender akademik, kemudian agenda-agenda pesantren. Bapak dan Ibu sekalian sudah dapat username password ya. Ini kuncinya di username dan password. Nanti username dan password kalau yang memang sudah dapat alhamdulillah, kalau yang belum dapat nanti konfirmasi ke nomor kami, nomor keuangan, atau bisa chat di grup, atau bisa nanti sampaikan di Zoom meeting kali ini juga boleh. Bapak dan Ibu rahmati Allah, ini gambaran kartu santrinya. Nah, untuk yang warna hijau, ini desain kartu santri untuk santri SMP IT. Sedangkan desain yang warna biru, ini digunakan untuk santri SMA IT Al-Multazam 2. Dengan kartunya, yang pertama, kerusakan dan kehilangan kartu ini kita denda 100.000. Tapi ini kami jadikan sebagai edukasi, artinya jangan sampai anak ini hilang. Mereka kita sudah edukasi, sampaikan juga bahwa kartu ini jangan hilang, kartu ini dijaga, dirawat dan sebagainya. Nanti ini tidak aja kok, nanti di waktu tertentu kita juga ada bahkan ada free penggantian kartu dan sebagainya kalau di momen-momen tertentu. Jadi untuk kerusakan itu yang memang bahasanya teledor, atau yang lebih sering terjadi itu kartunya dirusak oleh sendiri. Jadi kartunya itu kan ada wajahnya nih, ada wajah Anandanya.
itu anak-anak tuh nggak mau diadain wajahnya, digosok-gosok ke alas yang kasar, sehingga mengelupas. Lama-kelamaan dari mengelupas dan nggak kelihatan itu kan nanti jadinya rusak, tipis dan patah, cepat patahnya. Nah ini kita denda. Jadi harapannya denda ini bukan sebagai hukuman, tapi ini sebagai pembelajaran bahwa kartu ini harus dijaga. Yang kedua, Bapak dan Ibu, admin virtual account. Oke, informasi lagi, admin virtual account itu setiap kali transfer, maaf misalkan gini, untuk Bapak Ibu yang setiap kali top up atau transfer untuk Ananda, santrinya, itu dikenakan potongan Rp3.000. Contohnya misalkan per besok nih, Umi Abi semuanya mau transfer 100.000 ke Ananda. Nanti yang masuk ke HP Ananda atau maaf ke kartu Ananda itu hanya 97.000. Yang 3.000-nya sebagai admin virtual account. Tapi itu hanya setiap kali transfer saja, bukan setiap kali transaksi, tapi hanya sekali top up aja. Sama seperti admin-admin di saat kita pembayaran virtual account di Shopee ataupun di Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Kemudian apabila store tunai, uang jajan atau transfer tidak melalui virtual account kartu, maka ada biaya lain otomatis Rp1.000 saat input ke saldo. Nah iya, Bapak dan Ibu saat ini kan bisa misalkan dalam keadaan darurat Bapak dan Ibu transfer atau store tunai mampir ke pondok misalnya, Ustadz saya mau titip uang jajan ke masnya misalkan 100.000. Nanti kami akan masukkan ke dalam kartu santri, tapi hanya potongannya Rp1.000 ketika penggunaannya atau store-nya store tunai. Seperti itu Bapak dan Ibu. Yang ketiga, admin aplikasi setiap 1 bulan sekali akan kena potongan sebesar Rp3.000. Nanti ada informasinya setiap bulan saat admin aplikasi setiap bulan potongannya Rp1.000. Sama seperti admin ATM kita ya di bank-bank yang kita gunakan, itu admin bulanannya itu Rp3.000 kalau di Al-Multazam. Seperti itu untuk perawatan aplikasi dan sebagainya. Bapak dan Ibu, itu ketentuan kartunya, Bapak dan Ibu yang mati Allah. Nah, ada evaluasi penggunaan kartu santri yang sudah kita laksanakan selama, kalau jadi evaluasi 2 tahun belakang, karena tahun pertama itu kita tidak sempurna. Jadi hanya kelas 7 dan kelas 10, kelas 8 malah belum, kelas 8 dan kelas 11 itu belum digunakan maksimal di semester 2. Makanya izin kami dari tim kartu santri itu mengevaluasi di 2 tahun ke belakang. Nah, evaluasi 2 tahun ke belakang ini kelebihannya apa? Transparansi Umi dan Abi dalam melihat saldo santri. Jadi Umi dan Abi bisa memantau penggunaan uang saku Ananda. Seperti yang disampaikan bahwa ketika Ananda pembelanjaan di Wasserda, maka nanti otomatis akan ternotifikasi Wasserda penggunaannya berapa, Wasserda berapa biasanya. Atau di mie ayam, nanti mie ayam penggunaannya untuk belanja mie ayam, jajan mie ayam kepotong berapa. Ayam goreng atau fried chicken nanti akan kelihatan juga fried chicken atau ayam goreng nanti kepotongnya berapa. Nanti secara transparan, secara terbuka Umi dan Abi bisa ngeliat, oh setiap hari jajannya ini aja gitu. Nanti akan ketahuan sama Umi dan Abi. Kemudian aman, mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Jadi Ananda tidak lagi kececer uang-uangnya. Kalaupun hilang, nanti akan ada alternatif, misalnya Anda langsung lapor ke pondok atau lewat wali asrama, Ustadz tolong blokir kartu saya. Nah, maka otomatis kartu misalkan naudzubillah digunakan oleh orang lain itu tidak akan bisa digunakan untuk transaksi. Yang kedua, disiplin finansial. Santri belajar mengelola uang secara digital yang tadi di awal Anda sampaikan, bahwa Ananda bisa mengatur atau manajemen penggunaan uang hariannya. Pagi misalkan dia habis istirahat pertama nih paling gunain 2.000 aja atau 3.000 aja. Nanti habis zuhur agak banyak kan misalnya 5.000. Nanti asarnya berapa? Nanti sebelum tidurnya juga berapa? Sehingga Ananda bisa disiplin secara finansial mengatur mengelola keuangan santri sendiri. Pun dari kartunya bisa dilihat, oh kartu saldo saya tinggal segini untuk jajan hari ini. Kemudian yang keempat, data terekam otomatis. Semua transaksi tercatat dan bisa dipantau, baik itu di kami ataupun di Umi Abi semua. Nanti hariannya bisa Abi lihat semua di handphone Umi Abi. Yang kedua, ada keterbatasan nih. Keterbatasannya yang pertama hanya bisa digunakan di lingkungan pondok pesantren Multazam 2. Jadi ketika jajan di luar pondok tidak bisa gunakan kartu santri karena emang aplikasinya digunakan di pondok pesantren Multazam 2. Kemudian kita terus-menerus akan edukasi santri
baik dalam proses awal tadi siang, dan terus untuk bisa Ananda itu menjaga, khususnya sih menjaga ya, yang paling kita perlu edukasi itu menjaga, karena kan anak-anak kan maaf anak laki-laki itu pelupa, bukan malah pelupa. Jadi dia taruh barang yang dia harusnya bisa jaga itu kadang lupa. Sehingga ini yang kita tekankan ke anak-anak untuk bisa yuk kita jaga, kita rawat, kita edukasi penggunanya bagi kayak gini, seperti ini, seperti itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kendalanya. Nah, ada beberapa waktu itu gangguan jaringan saat transaksi. Saat mati lampu misalnya, tapi itu sudah kita antisipasi. Itu awal-awal ya, saat awal-awal kemarin di evaluasi kemarin. Sekarang udah seluruh Al-Multazam, di lingkungan Al-Multazam kita udah satu WiFi, sehingga dan hilang atau rusak. Nah, ini yang beberapa waktu terjadi sama anak-anak. Mungkin awal-awal makanya kita selalu ingatkan, karena awal-awal biasanya yang terjadi kayak gini, anak-anak lupa bawa kartunya ditinggal di asrama, atau hilang lupa taruh, atau rusak. Tapi kebanyakan rusak itu karena akibat sendiri. Misalnya taruhnya di saku belakang, keduduk patah, atau misalkan main gitu, gesek-gesek kartu di meja, atau apa ya, dipotong. Ada pernah momen tuh, saya nggak mau runcing gitu kanan kirinya, saya maunya disudutin, katanya kelewatan nyudutnya, kena benang apa namanya, kena benang untuk chipnya ya, kena benang chipnya sehingga nggak bisa digunakan, terpotong benang chipnya. Yang ketiga, kartu digunakan teman santri lain tanpa izin. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi. Edukasi yang paling kuat. Ketika nemu kartu, kembalikan ke wali asrama, titip ke wali asrama, atau langsung ke keuangan dan sebagainya. Ini yang kita tekankan ke anak-anak. Sehingga anak-anak tidak berani, jangan sampai ada yang berani menggunakan kartu tanpa izin. Yang kedua, transaksi unlimited wali santri lupa dinonaktifkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada di mana Bapak dan Ibu itu boleh buka transaksi unlimited. Kalau kita kan izin menyampaikan sebelumnya, batasan penggunaan di pondok itu hanya Rp20.000. Namun Bapak dan Ibu boleh ketika ada momen tertentu itu, misalkan anak-anak odolnya habis, samponya habis, sabunnya habis misalnya, atau memang ada kebutuhan lain yang lebih dari 20.000, Umi Abi boleh buka transaksi unlimitednya. Di situ ada nanti coba diulik dulu. Di situ ada transaksi unlimitednya, nanti di sana anak-anak bisa gunakan lebih dari 20.000. Besoknya Umi Abinya lupa gitu, tutup lagi transaksi unlimited. Dia gunakan nyaman dia, indikasi tinggal 100.000 atau tinggal 50.000 itu karena kelupaan. Ingat bahwa malamnya itu langsung ditutup lagi, sehingga besok pagi Ananda tetap gunakan 20.000 saja. Untuk Ananda di Al-Multazam itu gunakan hanya 20 per hari. Kalaupun ditambahkan itu boleh dari ibu, bapak, silakan bisa ditambahkan di situ ada penggunaan harian, silakan ditambahkan boleh. Kalau dikurangi juga boleh silakan. Tapi kalau di Al-Multazam defaultnya hanya 20.000. Pertama itu. Yang kedua, kartu santri juga ada PIN-nya. Kalau misalkan tapi itu apa namanya ya? Ada santri itu yang nggak mau pakai PIN, ada. Makanya kami agak apa ya? Kalau misalkan harapannya sih bisa gunakan PIN semua, tapi ada beberapa santri yang Ustaz ribut nggak usah pakai PIN lagi, ada seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya saat ini tidak gunakan PIN, nanti mungkin kami akan sampaikan ke anak-anak, kalau misalkan ingin menggunakan PIN silakan ke keuangan atau silakan ke sekretariatan untuk dibuatkan PIN-nya, sehingga anak-anak itu memiliki PIN yang setelah transaksi dia harus ketikkan PIN, dan itu sangat efektif untuk mengurangi tindakan kriminal. Anak-anak gunakan, naudzubillah, misalnya temennya itu nemu kartunya lalu dia gunakan, karena ada PIN-nya kan dia tidak digunakan. Tapi kalau tidak ada PIN-nya, maka tapi saat ini memang saat berjalannya kartu santri itu
kita sudah punya beberapa spy punya beberapa mata dan juga ada CCTV, sehingga beberapa kirim uang tunai. Kemudian sistem yang terintegrasi antar identitas dan juga transaksi. Kemudian laporan penggunaan uang lebih mudah didapatkan. Kemudian mendorong budaya cashless dan edukasi literasi keuangan. Itu Bapak dan Ibu kelebihan dan kekurangannya. Dan kami juga sudah membuat evaluasi sederhana. Kami sebarkan angket ini ke Ananda selama ya dalam proses pelayanan kartu santri ini. Alhamdulillah dari evaluasi penggunaan kartu santri ini yang harus alhamdulillah yang sangat puas 45%, yang puas 31%, yang cukup puas 18,1%, dan yang kurang puas hanya 5,2%. Nah, ini kita tetap evaluasi, tapi alhamdulillah selama ini berarti santri Al-Multazam merasa memiliki kepuasan dalam kemudahan penggunaan kartu jajan saat membeli makanan. Dan yang kedua, kepuasan santri terhadap kecepatan transaksi di merchant. Karena kami sudah pernah compare dengan di Al-Multazam Putri. Jadi mohon izin kalau ada putra-putrinya yang juga yang putrinya yang juga di pondok Al-Multazam Putri, kita ada dua sistem yang kita gunakan. Kalau di Al-Multazam itu kan pakainya PSP Mobile atau Al-Multazam 2 Smart Card. Sedangkan di Al-Multazam Putri itu ada aplikasi lain, tidak gunakan yang sama vendornya dengan kami. Nah, kami sudah coba compare, alhamdulillah di Al-Multazam 2 ini desain dan juga kecepatan transaksinya itu jauh lebih cepat dan tidak repot untuk proses transaksi jajan. Ini yang menjadi keunggulan yang harus kita pertahankan ke depan. Namun juga ada yang evaluasi yang perlu perbaikan. Yang pertama adalah keamanan santri terhadap kehilangan uang jajan dengan menggunakan kartu santri. Ini yang sangat puas 21%, yang puas 30%, yang cukup puas 24%, dan juga yang kurang puas ada 19%. Ini sudah kita beberapa sehingga kehilangan atau santri itu ketika memang kartunya hilang itu tidak worry lagi, tidak khawatir lagi dengan adanya PIN yang sudah kita edukasikan ke Ananda, yuk gunakan PIN sehingga PIN itu menjadi proteksi ya, menjadi proteksi Ananda untuk bisa tidak khawatir. Jadi ketika memang hilang tinggal ke kantor aja, nanti dibuatkan kartu yang baru. Yang kedua, proses penggantian kartu jajan yang hilang dan rusak, berlangsung dengan cepat. Karena ada yang kepuasannya sangat puas 20%, yang puasnya 32%, yang cukup puasnya 24%, dan yang kurang puas 16%. Ini tetap harus ditingkatkan, karena ada beberapa santri itu ketika kartunya hilang itu takut ngomong. Gak tahu kenapa. Jadi mereka tuh takut ngomong, padahal tinggal bilang aja ke wali asrama, Ustaz, kartunya hilang, mohon sampaikan ke tim kartu santri atau sekretariatan atau keuangan. Nanti kami akan coba rekap, kita ada data untuk Ananda yang kartunya hilang dan perbaikan atau kartunya rusak. Kita ada datanya, lalu kita panggil Anandanya, apakah sudah ketemu ataukah masih dalam pencarian. Biasanya kita berikan waktu 1 sampai 2 kali 24 jam. Kalau misalkan belum ketemu, kita langsung konfirmasi ke orang tua lalu dibuatkan kartu baru. Atau Anandanya langsung konfirmasi ke orang tua, nanti ya kami konfirmasi ke orang tua lalu dibuatkan kartu yang baru. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian izin ini yang terakhir, penggunaan kartu santri ini secara cashless adalah bagian dari upaya pesantren Al-Multazam 2 dalam menyediakan sistem yang lebih aman, tertib, dan mendidik bagi santri. Kami berharap ini menjadi kebiasaan baik yang mendukung karakter disiplin dan bijak dalam menggunakan uang dan kemudahan Umi dan Abi dalam memantau transaksi jajan Ananda solehnya semua. Itu harapan kami agar bisa ini sunnah hasanah ya, kebaikan yang bisa berlanjut. Semoga ada hal-hal yang bisa kita sharingkan sama-sama, kita diskusikan sama-sama, atau yang ingin ditanyakan sama-sama, boleh silakan di kolom chat atau mungkin langsung bisa raise hand nanti setelah ini. Itu mungkin bisa disampaikan. Semoga sosialisasi ini bisa difahami bersama dan juga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz Alis.
waktunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sudah memperhatikan. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke. Iya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin nanti bisa langsung ke Ustaz Saifullah, Ustaz Halis lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Didi Humaydi, SPD, atas pemaparan sosialisasi penggunaan kartu santri. Agenda selanjutnya yaitu tanya jawab bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya, dipersilakan. Di sini ada Misalnya sekarang username dan password. Nanti bisa japri ke nomor yang mana boleh mau dikirim aja Ustaz. kalau ada, oh berarti. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bisa apakah aplikasi yang sekarang, ketika anaknya mungkin lagi batuk gitu ya, biar dia tidak jajan yang manis-manis atau yang es krim gitu, kita bisa memblok item-item tertentu biar dia nggak bisa belanja itu, bisa nggak ya? Oke. Ustaz izin ya. Baik, Abi terima kasih. Ini Abinya Ananda siapa boleh tahu? Ayahnya Aldebaran. Oh, ayahnya Mas Aldebaran. Baik. Abi Alde, untuk itu kan jadi penggunaan kartu santri itu kan tetap Ananda itu datang ke merchant. Tetap datang ke merchant sehingga kalau membatasi kan kita tidak tahu ya, maksudnya kita tidak punya di dalam sistem itu tidak ada list pembatasan misalkan pembelian es, pembelian apa mie ayam tidak ada. Jadi yang perlu disampaikan ke Anandanya bukan ke sistemnya. Karena kartu itu hanya sebagai alat transaksi seperti uang saja. Namun bedanya kalau uang kan banyak ya tercatat sebenarnya, kalau kartu ini kan hanya satu sistem pembayaran. Seperti itu Bapak dan Ibu, Ayah Alde. Ya, oke, terima kasih. Mungkin bisa disampaikan ke aplikatornya mungkin ya. Siapa tahu bisa dikembangkan nantinya. Siap. Terima kasih. Nanti kami jadikan catatan untuk itu. Terima kasih Ayah Alde. Ya, Ustaz. Siap, Abi. Mangga. Abi Ustaz. Robihim, monggo. Ya, siap. Terkait untuk pembayaran Ustaz, sebentar lagi kan tanggal 1 Agustus tuh sudah masuk ya. SPP bulan Agustus. Siap. Nah, ini kita kalau mau bayar SPP sekaligus kirim uang saku, itu caranya bagaimana Ustaz ya? Siap. Izin Ustaz Nohalis, sambung ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi Robihim, abinya siapa boleh diberitahu? Muhammad Aiko Bramantio, kelas 7C. Mas Aiko ya, Mas Aiko 7C. Baik, Abi Mas Aiko gini. Untuk transaksi atau Mas boleh di untuk apa namanya? Untuk besok tanggal 1 itu bisa sekalian. Nanti buka di situ ada pendaftar, maaf di situ setelah udah ada masuk ke aplikasi nanti ada menu untuk mencari virtual account kan di sana. Nah, untuk pembayaran bisa langsung ke virtual account. Digabunginnya jadi satu, misalkan SPP-nya 3 berapa? 2.150 ya. Kalau misalkan ditambah dengan uang iPad berarti 3.150. Ditambah uang jajan misalnya 400.000 berarti kan 3.550. Nanti bisa disampaikan aja dikirimkan saja, kemudian nanti konfirmasi ke nomor keuangan yang sudah kita share juga. Jadi Bapak Ibu bisa konfirmasi ke nomor keuangan. Nanti nomor keuangan ada nomor keuangan SMP dan ada nomor keuangan SMA. Di sana nanti Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa untuk uang jajannya Mas Miko itu SPP-nya segini, uang jajannya segini. Mohon dibantu di split ya, di apa namanya? Dipindahkan gitu kan.
untuk SPP segini, kemudian untuk uang jajannya segini. Seperti itu, Abi. Jadi bisa, silakan. Jadi tidak harus 2 kali transaksi. Seperti itu. Berarti cukup 1 kali transaksi Cukup untuk 1 kali 2 transaksi. pos itu bisa ya Ustadz ya? Bisa, tapi konfirmasi Tetapi tetap sehingga harus konfirmasi ke nomor yang itu ya, yang apa ya, namanya, untuk keuangan itu ya? nomor admin keuangan, betul. Siap. Konfirmasi ke Nanti kita sana. terima balasan tidak Ustadz? Setelah kita konfirmasi ada balasan tidak dari admin Biasanya ini? ada balasan, biasanya ada balasan. Ya untuk memastikan saja bahwa itu sudah diterima gitu loh. Siap. Nanti ada balasan. Baik, siap. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Abi. Ustadz mau bertanya. Ustadz. Siap, Umi, Abi, boleh raise hand satu persatu boleh? Umi Siap. dulu boleh. Umi Dava, monggo. Ya, ini Abinya Ustadz. Abi Dava, monggo Abi, silakan Bi. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi hampir sama Bapak yang sebelumnya. Kalau memang belum sampai ke pembatasan, apakah apa yang dibeli sama anak-anak kita juga bisa kita pantau di situ, Ustadz? Kedua, ya, baik. Kedua nanti terkait untuk top up, tadi juga mungkin sama ya, maksudnya kita mau nyoba sebenarnya tadi, masih bingung nih. Kalau disatukan ke sana berarti apa proses pembagian uang apa dan uang apanya itu dilakukan secara manual oleh admin atau seperti apa, karena pasti akan ribet banget dengan banyak banget orang tuh, banyak banget santri di sana. Baik. Nah, soalnya tadi di menu yang Al Multazam itu saya cek yang itu masih banyak yang belum sih aktivitas anak-anak belum ke-record ke situ ya Ustadz ya? Belum Abi, belum. Karena masih itu kebetulan kita beli akunnya baru ya, untuk anak-anak saat ini kan baru. Sehingga akunnya baru, jadi belum masuk beberapa. Kalau yang lain sudah masuk, yang ini baru belum masuk. Itu di situ tuh sudah ada payment gateway, apakah dengan e-wallet segala macam nggak? Karena kayaknya itu akan lebih memudahkan di luar, misalkan digabung VA-nya ke situ. Ya, hal-hal yang seperti itu aja sih Ustaz. Tapi yang utama kami juga kayaknya kalau memang dibatasi, yang penting mah apa yang dibeli anak-anak kan kita bisa pantau. Bisa pantau kalau ya. Kebutuhan buku masih oke. Barangkali kalau jajanan kan itu yang nanti ya mungkin kalau kata orang tua mah terus nanti. Ya, itu Ustaz, terima kasih. Kurang lebihnya itu. Tapi ini buat saya luar biasa sekali, inovasi yang keren, dan insya Allah akan terus dikembangkan ini, karena ini akan sangat memudahkan kita sebagai orang tua nih. Gitu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Abi, alhamdulillah. Ada informasi baru nih, alhamdulillah tadi Didi spill sama Ustadz Yahya bagian keuangan SMP bahwa untuk SPP itu ada menu khusus. Jadi Abi dan Umi tidak perlu khawatir, nanti bisa 1 kali top up atau 2 kali top up? 1 kali. 1 kali top up. Jadi benar, seperti bayar Shopee kata Ustadz Yahya. Jadi tidak perlu 2 kali atau mungkin konfirmasi dan sebagainya, tidak perlu, karena otomatis sudah ada sudah ada untuk pembayaran SPP dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di aplikasinya Bapak dan Ibu. Insyaallah, mangga silakan. Nanti kalaupun emang ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa disampaikan. Nah, iya benar. Terima kasih banyak Abi Dava, dan juga di awal tadi Abi Alde yang memang menyampaikan tentang rincian ya jajan anak-anak apa saja yang memang kita bisa batasi. Terima kasih, nanti insya Allah kita akan sampaikan ke vendor untuk bisa jauh lebih rinci sehingga kita bisa pantau juga apa yang jajan di pondok. Tapi ya sampai saat ini insya Allah yang diberikan atau yang kita sediakan di pondok itu tidak macam-macam ya. Tidak ada yang misalkan pernah waktu satu di awal-awal itu kita ada merchant yang jualannya itu es sisrian gitu ya. Lalu kita diskusikan dengan pengelola dan sebagainya, dan itu dihilangkan. Ya intinya untuk kebutuhan anak-anak, insya Allah kita berikan yang terbaik, dan Umi Abi juga bisa terpantau di sana. Untuk detailnya kami akan sampaikan ke vendor. Terima kasih Abi Dava, insya Allah. Dan mungkin harapannya kami butuh sentuhan Abi Umi yang memang memiliki kemampuan dalam hal IT, sehingga kami juga bisa kita bisa kolaborasi apa yang kurang, atau mungkin bisa dibantu juga dalam proses penyempurnaan dalam kartu santri ini.
Terima kasih, Abi Numi. Ada Oke, lagi? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Abi Umi Rayyan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Umi. Mangga Umi. Masya Allah ini mah apa ya? Apa itu? Pernyataan terima kasih sekali, Masya Allah Al-Multazam sekarang keren. Masya Allah luar biasa. Terima kasih. Saya ini angkatan alumni fighter kemarin ada Mas Dava. Oh, Mas Dava. Iya, Rifat zaman. Alkawi. Iya betul. Kemarin kita ketemu soalnya. Iya Alhamdulillah. Ustadz, Alhamdulillah. Dulu zaman Mas Dava belum ada yang beginian Pak Ustadz. Ada Umi. Nah ini zaman Mas Dava itu yang pertama. Cuman Mas Dava nggak sempat dapat karena kita kelas 7 dulu. Itu bertahap itu. Kemarin Masya Allah Alhamdulillah dengar ada seperti ini kayaknya membantu kami ya Pak Ustadz Masya ya Allah. untuk Terima kasih. mengontrol ini apa namanya Transaksi ya. jajan anak-anak Jajan dan anak-anak. semuanya. Intinya Mas saya terima kasih pokoknya Mas Al-Multazam Masya ini keren. Allah. Terima kasih Umi. Terima Dava, kasih Pak Ustadz. sama-sama Umi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Pak Ustadz. Ya Umi, iya Dari abinya. abinya Danis. Oh, Masya Allah. Mangga Abi Danis. Ada yang bisa dibantu Abi? Mangga Iya. Abi. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan jazakumullah atas program-program yang dicetuskan oleh Multazam. Itu sangat membantu kami sebagai orang tua untuk mengelola keuangan dan kebutuhan anak-anak santri yang sedang menuntut ilmu. Yang saya ingin pertanyakan tadi saya sudah nyimak. Tadi kalau setiap transaksi memasukkan saldo itu dikenakan admin 3.000 ya? Betul Abi, betul. Nah, apakah itu tuh terbatas enggak? Maksudnya kita masukin saldo untuk sekaligus bulanan atau SPP gitu ya? Betul. Apakah dengan sekali transaksi atau ada nominal? Tidak, hanya sekali transaksi Bi. Jadi kalau Abi misalkan titip uang untuk SPP dan juga untuk uang jajan anak-anak di dalam satu kali transaksi, maka admin hanya Rp3.000. Potongannya Rp3.000. Misalnya tadi disampaikan transfernya misalkan maaf 3 juta. Nanti ya masuk ke rekening Mas sinten namanya niki? Danis. Mas Danis itu 990.007. Ya, seperti itu. Ya, jadi, betul, paham. Seperti itu, Abi. Oke, jadi saya kan nggak meraba-raba lagi nih. Jadi kami mau reka-reka nih kebutuhan anak berapa dengan SPP-nya berapa, kan kita langsung transfer aja kan. Betul, Abi, betul. Nah, itu aja yang saya pertanyakan. Terima kasih banyak. Semoga semua para guru-guru, pada ustadz-ustadz yang berjuang dengan anak-anak kita semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Amin. Jazakallah khair. Terima kasih. Jazakumullah siap. Syukran Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Abi Umi yang mau sharing juga boleh. Siap Abi. Abi ya, ini kayaknya Alde. Siap. Sekedar saran sih, siapa tahu bisa didengarkan. Boleh, Abi. Item-item yang dijual ataupun yang tersedia itu di-sharing mungkin ke orang tua. Kita khawatirnya ada yang terlewat mungkin secara kandungan, secara berbahaya buat kesehatan, mungkin gulanya yang berlebih atau apa. Jadi kita bisa bantu memberikan inputan nih kepada waserda yang di sana, Ustaz. Baik, baik. Jadi item-itemnya apa atau mungkin inputan item yang sekiranya dibutuhkan gitu. Ustaz mungkin ada perlu vitamin dijual di sana atau apa gitu. Begitu sih kurang lebihnya Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Abi, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Abi Alde. Itu masukan yang bagus banget untuk kita bisa realisasikan ke depan. Kalau untuk vitamin ada beberapa yang memang dari pondok gratis, misalkan dari klinik kami juga ada vitamin yang memang anak-anak ketika memang butuh vitamin itu kita ada di klinik itu sudah ada dan itu gratis untuk anak-anak. Apa namanya vitamin apa ya? Saya lupa nanti ada.
Kalau untuk yang di Wasarda nanti insya Allah akan kami rekap beberapa item-itemnya sehingga Abi Umi bisa seleksi apa saja yang memang diizinkan anak Anda untuk bisa membeli dan sebagainya. Terima kasih Abi Aldi, masukannya luar biasa. Kami catat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Abi. Monggo, Abi Umi yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi siapa ini? Boleh tahu? Maaf. Abinya Wais, Pak Ustadz. Mohon Masya maaf bergabung. Allah. Abi Umi sehat? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Mangga Abi, ada yang bisa Baru jadi gabung bantu? ini Pak Ustadz. Jadi ini aja Pak, mau konfirmasi tentang tadi kan terkait batasan jajan ya Pak Ustadz ya. Siap, Abi. Limitnya 20.000. Betul, Abi. Nah, apabila santri ini memerlukan uang cash untuk keperluan di luar jajan itu dibatasin ya Pak Ustadz? Siap, Abi. Terima kasih masukannya. Maaf, terima kasih pertanyaannya. Jadi, tadi sudah disampaikan untuk limit default dari pondok itu hanya 20.000 saja. Tapi Abi Umi itu bisa tambahkan. Di sana ada nanti apa namanya penggunaan atau limit harian, kemudian limit akumulasi itu nanti ada di sana. Silakan kalau misalnya limit harian berarti kan hariannya misalkan Mas Wais hanya jajan boleh 10.000 saja. Silakan ditulis bisa di sana 10.000 atau bisa ditambahkan misalkan 50.000 per hari. Silakan bisa. Nanti Mas Wais bisa digunakan 50.000. Biasanya kan kalau pengalaman kakaknya di AM1 ya Pak Ustadz ya. Iya, siap Abi. Biasa ada iuran kelas, iuran apa kan memerlukan uang cash ya. Siap Abi. Nah, itu bisa di set di kita ya, di aplikasi di kita. Tidak perlu Abi. Nah, untuk uang iuran seperti itu nanti akan ada kolektif. Jadi kami atau wali asrama biasanya, wali asrama itu nanti akan izin ke Umi Abi via grup kelas. Umi Abi izin minggu ini Ananda mau berenang misalnya, berenang jamaah misalkan untuk jalan-jalan atau berenang lah. Izin gunakan uang per anak misalnya 30.000, 10.000 untuk berenang, 10.000 untuk angkos, 10.000 untuk jajan misalnya kayak gitu. Nanti akan ada kolektif. Wali asrama akan ke keuangan. Ada suratnya. Jadi bukan santri yang ngambil ataupun nanti Abi Umi yang jadi Abi Umi hanya mengizinkan aja lewat grup kelas. Nanti yang ngambil uangnya wali asrama. Nanti wali asrama yang mengakomodir. Nanti wali asrama dapat cash out dari keuangan dan baru bisa digunakan. Sama uang kas juga seperti itu. Artinya, nah salah satu kita menggunakan cashless ini menghindari penggunaan uang maaf Abi, kas yang tidak izin. Iya. Kan ada ya kelompok-kelompok kecil santri itu. Iya, nah itu. Biasanya angkatan itu. Kalau kakaknya ya di luar sepengetahuan wali asrama atau betul. wali kelas itu kan. Kita tidak di Al-Multazam 2 tidak izinkan itu. Karena setiap keuangan yang keluar harus diketahui Abi Umi dan harus diketahui wali asrama atau pengurus pesantren. Kalau di luar itu maka paling nanti cash ujungnya kayak misalkan maaf Umi Abi misalkan main Ananda silaturahim ke neneknya kasih cash misalkan 50.000 atau 100.000. Nah, uang cash itu yang nanti ya makanya kita menghindari itu. Harapannya kita tidak boleh ada iuran-iuran yang tidak diketahui oleh pondok, tidak diketahui oleh orang tua. Itu yang kita harapkan dengan adanya cashless ini, Abi. Yang kedua Pak Ustadz di luar konteks ini ya, mohon maaf nih, terkait perizinan atau penjengukan, kita sebagai orang tua yang jauh ya, dari mungkin ada beberapa yang ada di AM1 atau AM2 gitu kakak beradik ya seperti kami. Nah untuk penjadwal penjengukan atau perizinan itu seperti apa? Apa sama? Apa berbeda gitu Pak Ustadz? Kemarin saya udah WA-an dengan Pak Ustadz Alif ya. Siap. Nabi. Jadi emang kebetulan untuk AM1 itu udah dirilis jadwal perizinannya. Jadi makanya kita konfirmasi gitu. Kalau ini boleh gitu, masukkan aja ya. Boleh. Itu boleh nggak disamakan gitu biar kita tidak repot kalau orang sebagai orang tua yang jauh gitu. Baik, Abi. Mengatur waktunya itu, Pak Ustadz. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Syukron. Sama-sama Abi.
waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah segera kami rilis juga hasil dari hasil apa tadi perizinan, jadwal perizinan kami rilis juga dari Al-Multazam 2. Ini tanya sama Ustadz Nurholis, nanti Ustadz Nurholis yang akan menjawab itu. Ya, siap. Terima kasih, Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Abi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Iya. Abi Ayahanda silakan. dari Raditya Bagas, Pak Masya Ustadz. Allah. Iya. Ayahanda Radit, mangga. Ayah Radit, silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin Ustadz, barusan kami coba untuk top up rekening atas nama Raditya Bagas Rafasa BSI kami dari M-Banking Mandiri. Tapi keterangan di sininya kok rekening tidak terdaftar, Ustadz ya? Mohon pencerahan. Atau memang belum bisa di-update gitu, belum bisa di top up gitu, Ustadz. Oke, nanti kami cek ya Abi ya. Ini jadi catatan kami untuk Mas Radit ya. Ya. Izin nanti kami catat dulu, nanti kami bisa WhatsAppan WA dan sehingga bisa kita bantu di part. Nun, Ustadz, Tapi nun. ada transaksi transfer kan ya Bi ya? Iya. Belum ada ya? Ya udah kalau belum ada. Alhamdulillah. Keterangannya rekening tidak terdaftar di dalam itu. Nama Raditya Bagas sudah ada. Siap. BSI ada, nomor kode 3000 ada. Siap, Tapi Abi. begitu kita klik transfer, bahasanya rekening tidak terdaftar di situnya. Belum aktif atau gimana? Mohon pencerahan. Terima Siap. kasih. Kami perbaiki, kami WhatsApp ke Abi nanti ya, kami japri ya. Nun, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Abi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abi Umi mangga, silakan Abi. Ini Abi Uminya siapakah? Assalamualaikum. Yang mana? Abi Arkena. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Umi, Ini mangga. Waalaikumsalam. karena Siap Umi. kan tadi sudah pengembalian top up dari yang sebelumnya ya, yang sebelum ada kartu sudah kembali. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengisian ulang berarti kan dari aplikasi AM-nya itu di pilihan isi ulang ya Ustadz ya. Betul, isi ulang. Di situ kan ada virtual account pembayarannya, berarti bisa melalui metode apa saja yang ada pilihannya di situ ya. Betul. Kalau sesama BSI ataupun yang bank yang lainnya. Betul. Berarti langsung dari aplikasi itu kita bisa ya Ustadz ya. Bisa Umi, bisa. Tadi kan satu lagi orang tuanya siapa tadi itu? Abinya Radit. siapa tadi yang sudah mencoba ya? Nah itu seperti itu. Caranya gitu, ternyata ada beberapa itu yang gunakan BI Fast. Jadi ketika beda rekening kan gunakannya BI Fast. Gak bisa. Kalau pakai BI Fast itu tidak bisa. Pakainya rekeningnya real time. Jadi memang ketika lintas rekening, maaf nih, ini kita pakainya BSI ya, Biomi, mohon maaf. Ya. Lintas rekening itu potongannya Masya Allah, misalkan 2.500 dengan maaf, 6.500 ya. 6.500 ya. Dan 3.000 rupiah. Itu memang kalau lintas rekening ya, karena kita vendornya dengan BSI ya, jadi harapannya ya dengan rekening BSI untuk bisa transfer sehingga tidak ada tidak ada potongan lintas rekening seperti itu, lintas bank. Tapi berarti kan di sini pembayaran melalui mobile banking bank lain ya Pak Ustadz ya? Betul, mobile banking bank lain, betul. Berarti untuk pembayaran bisa isi saldo untuk jajan dengan pembayaran SPP. SPP, betul. Sekaligus. Sekalian. Nanti tinggal konfirmasi ya. Keuangan, betul. Kemudian betul. di aplikasi itu ada pilihan kartu digital, berarti kita bisa mengontrol jajan anak bisa dilebihkan dari kartu digital itu ya Ustaz. Betul Umi, betul. Itu bisa berarti tutup buka batasnya. Betul. Betul. Kalau misalkan tadi kata Pak Ustadz, kalau misalkan ada keperluan melebihi jajan itu berarti kita bisa klik di situ berapa. Betul. Setelah itu balikin lagi ke 20.000 ya Ustaz. Betul Umi, betul seperti itu. Jadi yang atur Umi Abinya sendiri. Seperti itu Umi Abi. Satu lagi kalau sama-sama Umi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Abi, mangga Abi. Pak Ustadz, saya dari wali santrinya Zaki Al-Furizki. Mangga Abi Zaki, boleh Abi. Pak Ustadz, terkait dengan dari penggunaan smart card ini bisa nggak digunakan secara parsial? Dalam arti gini Pak,
kalau santri ini membutuhkan salah satu item dengan harga katakanlah 22.000 lah gitu kan. Sementara kita kan batas limitnya itu di 20.000 gitu. Nah, itu kan tidak cukup. Bisa nggak bayar 20.000 dulu, nanti 3.000-nya di hari esoknya gitu, secara parsial gitu. Kalau sampai saat ini sih belum bisa, Abi. Karena memang kita batasi limit. Tapi kalau misalkan Abinya izinkan, artinya ada konfirmasi sebelumnya. Ada konfirmasi sebelumnya, pembeliannya besok hari gitu kan. Artinya pembeliannya besok hari, nanti Abi Umi bisa tambahkan di nominal itu. Nanti dapat konfirmasi aja dari wali asrama bahwa Ananda membutuhkan barang misalkan di atas 20.000. Nanti tinggal Abinya bisa tambahkan atau bisa diklik transaksi unlimitednya. Kalau untuk parsial seperti itu sampai saat ini sih belum bisa, karena memang semuanya, artinya kita minta dari sananya untuk dimaksimalkan di 20.000 saja untuk default kami. Tapi kalau Abi Uminya misalkan khawatir ada penggunaan Anandanya lebih, ya tidak apa-apa, monggo bisa ditambahkan di atas itu. Tapi kalau untuk parsial dalam transaksi tidak bisa. Seperti itu. Oh, baik. Satu lagi Ustadz, untuk pembayaran SPP. Siap, apakah kita dapat notifikasi dari sekolah? Khawatirnya kan kita lupa gitu kan. Ada. Itu aja sih. Notifikasi setiap hari, setiap tanggal 5 maksimal. Jadi kalau tanggal 5 belum ada masuk, biasanya otomatis dari sistem keuangan akan japri ke seluruh wali santri yang belum mentransfer SPP Ananda, iuran jajan Ananda, iuran bulanan Ananda. Itu, dan kalau memang sudah transfer biasanya ada jawaban untuk artinya nanti ada jawaban juga secara otomatis terhadap SPP Ananda bahwa alhamdulillah Ananda sudah transfer, jazakallah khair, seperti itu biasanya. Baik, seperti itu. terima Abi kasih RK. penjelasannya Ustaz. Zaki. Siap, Abi. Mangga Umi Abi, kita udah jam 17:18. Ada lagi yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh mangga Abi. Siap, Iya. Abi Andika. Betul. Abi Andika, mangga Abi. Silakan Abi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayahanda Ananda Rafa, kelas 7A. Ananda Rafa, ya Abi Rafa. Yang pertama Ustadz, terkait dengan notifikasi, itu media notifikasinya dalam bentuk apa ya Ustadz? Baik Abi. Apakah WA atau SMS? Kalau boleh, transaksi setiap minggu itu mungkin bisa dibuat semacam laporan gitu kan ke kita, sehingga terutama untuk orang tua yang belum sempat itu akan memudahkan. Baik. Dalam 1 minggu untuk penggunaan jajannya apa saja itu sudah ada semacam, karena ini bentuknya banking, sudah ada semacam kayak transaksinya gitu. Dan itu satu. Iya, Pak. Terus yang kedua, karena ini hal baru, terutama nggak semua menggunakan BSI gitu kan. Barangkali bisa disampaikan atau bisa diupayakan untuk tutorial penggunaan hal-hal yang penting. Misal untuk pembayaran SPP atau kemudian untuk top up-nya. Nah, ini akan memudahkan kami gitu kan. Dan itu mungkin bisa di-share melalui video di grup gitu kan. Jadi panduannya menjadi panduan yang seragam gitu kan pemahamannya. Terus yang ketiga sekalian ya Ustadz ya. Iya, Bingge. Terkait dengan anak-anak yang ini juga masih dalam insya Allah arah kemandirian. Semisal itu kemudian kartunya rusak atau hilang atau patah atau apapun itu. Sementara tiap hari kan anak-anak tetap diupayakan ada pegangan untuk penggunaan hariannya. Itu biasanya berapa lama ya untuk penggantian kartunya Ustadz? Mungkin sementara 3 itu dulu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abi Rafa. Izin saya jawab dari belakang ya Abi. Untuk kehilangan itu maksimal 2 kali 24 jam maksimal. Tapi kalaupun 1 kali 24 jam Ananda memang membutuhkan uang jajan, tinggal ke keuangan aja. Nanti keuangan akan cash out kan untuk Ananda. Tidak apa-apa. Jadi misalkan nggak ada uang nih hari ini hilang misalkan, dan Ananda belum nemu
1 kali 24 jam, butuh untuk jajan nanti akan diberikan. Nah, maksimal 2 kali 24 jam, dan itu nanti kami konfirmasi ke orang tua bahwa Ananda kartunya hilang, mohon apakah diizinkan dibuatkan kartu baru. Kalau misalnya diizinkan nanti akan kami buatkan. Kemudian untuk pembiayaannya biasanya diambil dari saldo Ananda saat itu. Jadi tidak harus Umi Abi transfer. Tidak ambil dari saldo Ananda saat itu. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Untuk ya, betul Abi, alhamdulillah kemarin juga sebetulnya kita sudah ke arah sana sih ya. Kita sudah buatkan media tutorialnya, cuma belum dikumpulin jadi satu. Insya Allah tahun ini kita buatkan dan kita kumpulin jadi satu, kita masukkan ke Drive, dan nanti Abi Umi tinggal buka di Drive tutorial bagaimana dari mulai masuk aplikasi, kemudian nanti untuk transaksi, pembayaran dan sebagainya kita akan buatkan, dan hal-hal yang penting seperti Abi sampaikan. Kemudian yang nomor 3 yang pertama itu tentang notifikasi. Nah, tentang notifikasi itu di aplikasi kartunya sendiri, Abi. Jadi nanti otomatis dari kartunya itu akan memunculkan notifikasi bahwa Ananda sudah menggunakan uang untuk jajan mie ayam misalkan. Oh, jajan bubur ayam dan sebagainya. Dan untuk rekapitulasinya itu real time hari itu juga. Abi bisa scroll dari penggunaan terbaru sampai nanti sesuai dengan kebutuhan Abi atau mau berapa akun yang Abi akan lihat, rekap, silahkan nanti bisa real time untuk penggunaannya. Jadi untuk rekap pekanan biasanya sih ada ya per 1 pekan gitu, nanti ada bahkan 1 hari, kemudian hari besok dan sebagainya. Itu ada tinggal scroll di notifikasi yang sudah Ananda gunakan transaksinya di kartunya, di aplikasinya. Di history kalau tidak salah nanti Abi bisa buka history. Nanti di history itu nanti akan ada penggunaan transaksi Ananda di hari itu atau 1 minggu Ananda gunakan. Seperti itu Abi. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama Abi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mangga Abi. Abinya viral, Pak Ustaz. Abinya viral, Masya Allah Abi viral. Mangga Abi viral. Silakan Abi. Begini Pak Ustaz, saya menyambung pertanyaan yang ada di ini ya, di grup, ada di grup ini asrama ya, di asrama, asrama. di mana kegiatan santri ini hampir minim sekali untuk aktivitas santri Pak Ustadz, terutama di sekolahan, kemudian pengajian di masjid. Nah, itu minim sekali, terutama di kelas 7B. Kami harapkan untuk mengobatin kangen Pak Ustadz, karena 40 hari itu bukan waktu yang singkat. Masya Allah, siap, betul. Nah, bukan waktu yang singkat ya Ustadz, terutama betul. ini para uminya yang selalu menginginkan adanya foto-foto aktivitas Ananda ya, santri Pak aktivitas. Ustadz. Wah, siap Abi, siap. Bukan hanya sekedar di sekolahan atau kegiatan-kegiatan yang lain. Sepertinya merasa kurang puas kalau lihat misalkan di YouTube atau Instagram, di IG atau mungkin di Facebook gitu Pak Ustadz. Jadi kalau foto itu kan real, langsung di-share sama wali asrama wali ya, kelasnya wali kelas, wali atau asrama itu. wali santrinya gitu, wali kelasnya Asrama. benar. Yang kedua Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan dari sebelumnya bahwa jadwal untuk jenguk itu memang di AM1 sudah dapat Rilis, informasi, kemudian ya, yang di AM2 itu belum Pak Ustadz. Siap. Ya, kira-kira kapan? Terima kasih Pak Ustadz. Nunggu tanda tangan Pak Kiai. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Abi viral, Masya Allah. Terima kasih. Ya, betul Abi. Ini inisiatif dari wali asrama, wali kelasnya ini untuk ini, Masya Allah. Mohon maaf. Nanti akan kami coba ingatkan, akan kami coba jadi catatan untuk wali kelas, wali asrama, dan juga kami untuk selalu update dokumentasi Ananda selama kegiatan. Padahal di pondok ini Masya Allah ya, kegiatannya bangun tidur sampai ngaji, kemudian sholat tahajud itu full. Mungkin baru istirahat tuh sekarang nih, asar-asar ini anak-anak lagi mulai santai ini. Nanti ini udah masuk 5 menit lagi, 10 menit lagi mereka ke masjid lagi untuk persiapan sholat maghrib. Artinya kegiatan memang kalau Ananda sih rasa ini padat ya, tapi mungkin dokumentasinya yang
Mohon maaf kami belum bisa penuhi untuk itu. Mungkin ada ustadz yang rajin foto-foto Ananda, tapi ada juga ustadz yang memang fokusnya langsung eksekusi langsung. Untuk dokumentasi beliau agak kesulitan gitu lah. Ada yang masih seperti itu ada. Tapi kalau untuk penanganan langsung beliau gercep gitu kan, kebutuhannya bisa dilayani, tapi untuk dokumentasi beliau agak kesusahan. Tapi ada juga ustadz yang memang rajin posting dokumentasi gitu. Dan memang karakter setiap ustadz beda-beda, dan harapannya mohon maaf mungkin ini bukan berarti tidak menghargai Umi Abi. Semoga ini menjadi nanti di saat ketemu itu jauh lebih terasa rindunya. Dan rindu itu kan obatnya ketemu ya, rindu itu obatnya bertemu. Kalau setiap hari misalkan dapat foto ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi ketika memang jarang kelihatan foto dan saat ketemu Anandanya mungkin lebih tinggi, kelihatan lebih dewasa gitu, nanti akan jauh lebih indah saat pertemuan nanti, Masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang apa Abi, mohon maaf. Jadwal jenguk Ustadz. Jadwal jenguk sudah kita buat, sudah Ustadz Holis buat, tinggal ditandatangan Pak Kiai. Insya Allah segera kalau udah oke, kami akan kirimkan ke grup wali santri Umi Abi kelas 7 sama kelas 10 dan seluruhnya kelas 11, 12 juga sama 8. Insya Allah itu Umi Abi. Syukran kita Ustadz. sama Abi Umi. Kita selesaikan boleh nggak sampai jam 17.30? Kebetulan ada mungkin ada asatidz yang memang harus bergerak lagi ke masjid dan sebagainya. Dan Umi Abi juga mungkin ada aktivitas yang lain. Boleh? Mungkin satu pertanyaan lagi. Untuk virtual account, Abi Umi tinggal klik aja ya. Di saat mau transaksi atau mau transfer itu nanti akan ada virtual account sendiri di aplikasinya. Tidak harus kami yang kirim karena itu kan privasi, bahasanya itu privasi. Nanti Umi Abi bisa otomatis dari kartu aplikasinya itu diklik, nanti akan ada muncul virtual account yang memang harus yaitu virtual account Anda selama proses transaksi keuangan, transfer dan sebagainya. Afan Ustadz, berarti mulai hari ini sudah harus top up ya melalui virtual account yang ada karena sudah dilihat saldonya masih 0. Baik. Beberapa santri yang sudah dimigrasi, ada juga sudah semua dimigrasi Ustadz. Oh berarti sudah semua dimigrasi, alhamdulillah. Kalau yang 0 berarti memang harus diisi. Terima kasih. Oke. Baik, mungkin kalau dari saya cukup. Insya Allah kita akan sambung, bisa WhatsAppan via Japri, bisa langsung nomor keuangan, atau kalau yang sudah ada nomor Didi boleh akun nomor Didi juga. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita terus dukung. Kalau ada misalkan ide-ide kreatif atau mungkin Abi Umi yang memiliki kemampuan teknologi dan sebagainya, atau mungkin kemampuan lainnya untuk pengembangan santri, sampaikan ke kami. Insya Allah kami dengan tangan terbuka menerima ide-ide kreatif Umi Abi semuanya, sehingga Al-Multazam semakin bertumbuh, Ananda semakin mendapatkan edukasi yang lebih yang bisa kami terapkan atau kami berikan ke Ananda melalui juga lewat Umi Abi semuanya. Terima kasih banyak untuk sore hari yang cerah ini. Saya cukupkan. Jazakallahu khairan katsiran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Holis untuk ditutup. Monggo Terima Ustaz kasih Holis. semuanya. Tuan Ustaz Didi. Ya, Umi sama-sama. Izin live. Jangan dulu, nanti belum ditutup. Baik, terima kasih kepada Ustadz Didi yang sudah memaparkan agenda sosialisasi penggunaan kartu santri. Selanjutnya, mari kita sudah sih itu aja saja. Nah, alhamdulillah agenda demi agenda telah terlewati, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum acara kita tutup, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang dikenan di hati ayah dan bunda semuanya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat terus Pak Ustadz. Amin. Terima kasih. Terima Umi kasih, Umi juga Umi. sehat-sehat selalu. Rezekinya Amin, banyak, amin. Terima kasih. bahagia. Amin, ya Allah. Amin, Assalamualaikum. ya Rabb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WC service.